Jadi ninggalke amal pun ketika itu karena takut nanti manusia menganggapnya riya, atau dia takut nanti hatinya terpengaruh oleh manusia-manusia itu sehingga tidak bisa ikhlas, ya justru itulah riya, itulah pamer. Jadi bukan dengan kita terus meninggalkan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan itu tadi karena nanti takut menjadi riya, bukan seperti itu. Tetap laksanakan, tapi sedikit demi sedikit kita latih supaya tambah sempurna ikhlase carane. Ya lakukan seperti biasa. Yang kita olah, yang kita latih itu adalah batiniyah, hati kita, supayanya tidak ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jara al-'urfu 'ala takhsis ismil ikhlas wa tajrid qasdi taqarrub ila Allah taala an jami'i syawaib. Wa qad jara lan teman-teman lumaku apa al-'urfu umume menungso, 'urf umum secara sosial telah berlaku ala takhsis ismil ikhlas sing atase nertentokake asmone ikhlas. Umumnya para manusia itu mengkhususkan nama ikhlas, penamaan dari ikhlas itu. Bitajrid ikhlas ditaqarrub iklan meligine nejo taqarrub, ngeparek mendekatkan diri ilallah taala marang Gusti Allah taala. Anjami syawaib bisa sakabehane pira-pira perkara kang nyampuri dari segala sesuatu yang mencampuri. Tegese ikhlas ya kuwi menghilangkan segala sesuatu yang mencampuri dari kemurnian sesuatu itu. Beda karo sofa, bedane sofa karo kholas. Kholison karo sofa. Nek sofa ki artinya bening, tapi dia memang dari awal mulanya emang sesuatu yang jernih, sesuatu yang bening, sesuatu yang memang sudah suci. Kuwi nek cara Arab ya sofa. Nek ikhlas, kholis, sesuatu itu menjadi murni apabila pada awalnya dia bening, terus tercampur dengan sesuatu, lalu kita berusaha untuk menghilangkan segala campuran-campuran kuwi, diresiki, disingkirke kabeh campuran-campuran yang mengotori kuwi dadine. Perbuatan itu kita sebut sebagai ikhlas, menjadi memurnikan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidam tazaja, muka hari kalian campur apa kos ditaqarrubi, nejo ngeparek tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tercampur bibaisin kan perkara kang nangekake akhir kang weneh, tercampur dengan pendorong yang lain. Bayane mirya nyatane sing riya, pamer au ghairihi itu saliyane riya. Bayane ghair min hududzi nafsi nyatane sing pira-pira bagiane hawa nafsu. Kepentingan-kepentingan bagian dari hawa nafsu kita ikut mencampurinya. Faqad kharaja tonton metu apa kos ditaqarrub anil ikhlasi saking ikhlas. Dia keluar dari definisi ikhlas. Wa misaluhu tes padane idzam tazaja qasdu taqarrub, contoh dari apabila sesuatu tercampur yang seharusnya kita hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, namun tercampur dengan sesuatu yang lain. Contohnya iku ayasuma, khobar ketemu fi'il mudhari'. Yasumu ono amil nasab an, jadi diwaca fathah ayyasuma. Kalau annya tidak ada lafaz an, ya yasumu, dia sebagai khobar mubtada. Ayyasuma riento poso sapa wong. Nah khobar kuwi kalau dalam ilmu bahasa itu kan ada kalam namanya kalam khobari, kalam insya'i. Kalam khobari itu honiyun ani ta'rif, tidak butuh untuk didefinisikan, tidak perlu dijelaskan. Itu kalau khobari. Ya contohnya wae kabeh wong ngerti bedane pengucapan lafaz qoma zaidun karo lafaz qum ya zaidu. Qoma zaidun, Zaid berdiri. Itu kan informatif, sesuatu yang merupakan kalam yang menyimpan informasi. Kuwi kalam khobari. Bahwa Zaid itu berdiri tidak tergantung pada pengucapan lafaz qoma zaidun itu. Dan informasi tentang Zaid berdiri itu bisa benar, bisa salah. Ada kemungkinan informasi yang menyatakan bahwa Zaid berdiri itu benar, bisa juga salah. Tergantung beberapa aspek eksternal yang mempengaruhi apakah yang mengucapkan itu bisa dipercaya dan seterusnya. Atau informasi itu sesuatu yang sudah menjadi darurat akal. Darurat akal pasti menerimanya. Misalnya bahwa satu adalah setengah dari dua, ini kan otomatis berarti khobar itu
kabar, berita itu berarti benar. Atau misalkan sesuatu itu ad-diddani ya jetami'ani, sesuatu yang kontradiksi bisa berkumpul menjadi satu. Itu kan secara akal, darurat akal mengatakan bahwa itu pasti salah. Ireng karo putih kok dadi siji iki piye? Pasti salah satu kalah. Kalau keduanya eksis dalam waktu yang sama itu tidak mungkin. Non kontradiksi. Dan seterusnya kuwi kalam. Kalau dalam bahasa itu ada kalam khobari, beda dengan lafadz qum ya Zaidu. Berdirilah wahai Zaid. Kuwi kalam jenisnya kalam insya'i. Bahwa Zaid itu berdiri karena ada pengaruh dari kata perintah yang mengiringi. Qum, berdirilah ya Zaidu wahai Zaid. Kuwi kalau dalam ilmu bahasa ada kalam itu khobari, ada insya'i. Berbeda dengan khobar dalam ilmu nahwu. Kalau khobar dalam ilmu nahwu ya untuk menyempurnakan kalam. Bahwa mubtada itu pernyataan yang tidak sempurna apabila tidak ada khobar. Kalimat fi'il kata kerja itu juga tidak menjadi kalam sempurna apabila tidak ada fa'il, subjek yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan apakah kata kerja itu membutuhkan objek untuk yang dikerjakan atau tidak, tergantung apakah kata kerja atau kalimat fi'il itu lazim atau muta'adi. Kalau kalimat transitif muta'adi, maka dia membutuhkan objek. Kalau kalimatnya intransitif, kalimat lazim, fi'ilnya fi'il lazim, maka dia tidak membutuhkan objek maf'ul bih. Misalnya kata yang menunjukkan warna atau sifat, itu kan fi'il lazim. Lah kok malah ngomong ke nahwu sorof ki piye. Tapi nek gak paham kuwi, salah mengerti dengan sesuatu yang kita baca dari penjelasan suatu keilmuan, ya juga bisa berdampak fatal. Wa misalu ayyasuma. Iku ayyasuma yen to poso sapa wong liyan tafi'a, dirapun ngalap manfaat sapa wong bil hamiyati kelan panas. Panase awak alhasilati kang hasil bisomi kelan sebab poso, maqos ditaqarrubi bareng sertane nejo ngeparek, taqarrub ngeparek maring Gusti Allah. Dia berpuasa, misalkan yang gini dihadirke contohnya wong poso. Neng gini poso kuwi ora gur bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia juga mengambil kemanfaatan dari suhu panas yang semakin meningkat untuk pembakaran lemak misalnya. Jadi dheweke poso kan biasanya wong nek poso ora dileboni panganan ombenan kuwi lak suhu tubuh menjadi meningkat, saya panas. Nah, panas yang dihasilkan dengan sebab dia berpuasa itu, dia ambil kemanfaatannya untuk kesehatan tubuhnya, pembakaran lemak dan seterusnya. Lah kuwi berarti tujuannya kan ora gur taqarrub. Bukan hanya untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga ada unsur lain yang mempengaruhi, yaitu ingin lebih sehat dengan berpuasanya itu. Nah, maka yang dia lakukan itu berupa puasa tidak disebut ikhlas lillahi ta'ala. Karena ada unsur lain yang mempengaruhi selain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cara digambarke Imam Ghazali misale ngowahi contoh, ana wong lagi lungguh-lungguh, ujug-ujug ana macan teko. Lak jenggerat langsung ngadeg mlayu. Wong mlayune kuwi ora ana pendorong liya. Dia berlari tidak ada pendorong lain, hanya karena si macan itu saja. Nah, berarti dia berdiri dari tempat duduknya lalu lari itu disebut ikhlas karena macan. Karena tidak ada pendorong lain yang membuat dia lari kecuali hanya karena adanya macan itu tadi. Sakit wedine lah ora kok berkalkulasi, dihitung-hitung pira-pira macan kuwi jarake pirang meter, terus tekane ning aku iki pirang detik, gekne aku mlayu kecepatane iki berapa puluh kilometer per jam misale. Ora kok ngono, logika mandek. Langsung perasaan takut membuat dia berdiri terus berlari sekencang mungkin. Maka dia lari itu ikhlas karena macan. Tidak ada pendorong lain selain hanya karena si macan itu. Lah kuwi lho. Ketika ada pendorong yang lainnya, itu belum disebut ikhlas, belum murni. Dia belum memurnikan tujuan di dalam hati. Ya semono uga, nek sumamane wong aku ikhlas lillahi ta'ala. Ya pendorong yang membuat dia melakukan sesuatu itu tidak ada lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ketika ada campuran lain tujuan selain Allah, maka dia belum dikategorikan sebagai mukhlis, orang yang ikhlas.
Contone meneh, au yahujja, hajja yahujju. Asline yahujju, diwaca dhammah huruf jim kuwi. Neng au kuwi dadi atof sangka lafat ayyasuma kaya mau. I'rab nasab diwaca fathah, neng kene disambung au yahujja, ana huruf atof au, mula maktuf alaih diwaca i'rab nasab. Mula harakate fathah. Au yahujja utawa haji sapa si wong liyasihha drapun sehat apa mizaju campuran awake si wong biharakati safari kelan sebab obah-obahe lelungan. Dia haji nek zaman biyen lah ya urung enek pesawat. Mulane nggo contoh iki mangkat haji melaku, entah itu langsung berjalan kaki atau menaiki unta atau kuda dan seterusnya. Kuwi tujuane supayane campuraning awake kuwi ya karo nyambi olahraga lah. Dadi awake ya nambah sehat mergo ning perjalanan kuwi dheweke obah. Tujuannya haji seperti itu, tidak murni hanya bertujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah saja, tapi juga ada tujuan lain berupa perkara dunia yaitu kesehatan tubuhnya. Au yatakhallasa, utawa amrih selamat, melarikan diri sapa wong. Min aduwin saking satru musuh lahu kedue si wong. To dhek kabur saka musuhe, misale enek penagih utang terus dhek kabur mlayu sing adoh sisan munggah kaji. Jadi munggah kajine iki ya niate karo ben mlayu saka musuhe kuwi ya, misale contone ngono-ngono kuwi. Au yusolli utawa salat sapa wong. Bilaile ing dalam waktu wengi li ghordin krana seja dunyawiyin kang bangsa donya, atau dia melaksanakan salat di waktu malam, salat malam tapi untuk tujuan dunia, wis tahajud ben usahane lancar, ben masalahe rampung, ben diwai dalan padang ning Gusti Allah. Tidak karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tapi ada tujuan-tujuan dunia. Utawa aku tak salat wengi ndonga ben si kae seneng karo aku, no misale golek jodoh dan seterusnya, perkara-perkara dunya. Au ya ta'allama utawa belajar sapa wong lil ilmu maring ilmu, au yakhtuma utawa ngladeni sapa wong al ulama ing ulama wasufiyat lan wong sufi lidzalika krana mengkono-mengkono ghardin dunyawiyin, hanya untuk mencari tujuan-tujuan dunia, golek ilmu utawa ngladeni ulama dadi khodame para kiai misale, utawa ngladeni para ahli sufi untuk tujuan dunia. Au ya'uda utawa nyambangi sapa wong tilik maridon ing wong lara liyu'ada drapun den sambangi sapa wong idza maridho arikarane lara sapa wong. Dheweke iki tilik wong lara menengok orang sakit hanya agar nanti kalau dia sakit juga ganti ditengok oleh orang-orang. Kuwi tujuannya ternyata ada sesuatu yang lain selain hanya untuk mencari ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayusyayya utawa ngiring sapa wong, ngiring janazatan ing jenazah litusayya drapun den iring apa janazatu ahlihi, jenazahe keluargane wong. Dheweke iki lho ngiring jenazah utawa layat, tujuannya supaya nanti kalau keluarganya ada yang mati juga gentian dilayat atau diiring oleh orang-orang menuju pemakaman. Aw yaf'ala atau nglakoni sapa wong syai'an suci-wiji min dzalika sing mengkono-mengkono kabeh, dia melakukan berbagai macam yang dicontohkan itu tadi, mulai dari puasa, sholat malam, mencari ilmu, melayani para ulama, para ahli sufi, atau dia menjenguk orang sakit, atau layat ke pemakaman, mengiring jenazah dan seterusnya. Dia melakukan itu semua karena untuk tujuan apa? Liyu'rafa drapun den ngerteni sapa wong bil khairi kelawan kebagusan, wa yuzkar lan den sebut sapa wong bihi kelawan khair, wa yangzur lan den tingali sapa ilahiman bi aini sholahi kelan peninggal bagus, wal waqari lan anteng jatmika. Jadi dia melakukan semua kebaikan-kebaikan itu hanya agar dikenang, diketahui oleh orang-orang tentang kebaikannya. Misalnya dadi apa ya sing paling gampang nek cara sekitar gini, dhek dadi panitia pembangunan masjid, ayo ndorong wong-wong ben masjide dadi luwih apik misale, tapi tujuannya agar dia dikenang sebagai orang yang berjasa melakukan itu. Utawa ayo ngadakne pengajian gede terus dheweke kuwi ning jero ati tujuane
bahwa acara itu menjadi sukses agar orang-orang melihatnya sebagai orang yang baik dan dikenang sebagai orang yang meninggalkan jasa yang baik. Dilihat bahwa dia itu orang yang soleh, orang yang berwibawa dan seterusnya. Lah tujuane ngono kuwi. Le bangun masjid apik, le gawe pengajian apik, le tilik wong loro apik, le golek ngilmu apik, ngladeni ulama apik, mulyake wong ahli sufi apik, salat poso apik kabeh kuwi. Tapi ning jero atine piye carane dilatih, ora enek tujuan liya kejaba mung lillahi ta'ala kuwi lho. Dadi ora gek terus menghindari semua kebaikan-kebaikan yang dicontohkan itu agar dia tidak riya, itu juga salah. Wah, aku gak ngelakoni kae lah, gak ngelakoni A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, perkara-perkara sing apik kuwi wedi khawatir engko ndak dhek riya, engko ndak dhek pamer. Kuwi ya ora kena. Bukan seperti itu aturan mainnya. Tetap lakoni apa yang harus kamu lakukan berupa kebaikan-kebaikan itu, sembari dalam hatimu berusaha untuk menyingkirkan semua campuran-campuran, kotoran-kotoran, tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo latihan karo mlaku, latihan karo mlaku, ora gek terus sik apik-apik kuwi mara mbok tinggalke iki ora ngono carane. Mula kan ana pangandikan, al amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Amal, melakukan perbuatan karena manusia itu syirik, kemusyrikan, berarti mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan amal, meninggalkan berbagai perbuatan, berbagai kebaikan karena manusia, maka itu disebut riya, pamer. Jadi meninggalkan amal pun ketika itu karena takut nanti manusia menganggapnya riya, atau dia takut nanti hatinya terpengaruh oleh manusia-manusia itu sehingga tidak bisa ikhlas, ya justru itulah riya, itulah pamer. Jadi bukan dengan kita terus meninggalkan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan itu tadi karena nanti takut menjadi riya, bukan seperti itu. Tetap laksanakan, tapi sedikit demi sedikit kita latih supaya tambah sempurna ikhlase carane iki. Jadi sekali lagi pembahasan ini tidak ada hubungannya dengan perbuatan zahir, sesuatu yang kamu lakukan secara zahir, ya lakukan seperti biasa. Yang kita olah, yang kita latih itu adalah batiniyah, hati kita, supayanya tidak ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Famah makana, mongko kapan ono apa itu perkara kang nangekake si wong ana ikut at-taqarruba ngeparek ilallah taala maring Gusti Allah taala, walakin indofa tetapi ini kumpul ilahi maring wong apa khotwatun jangkaan min hadil khotwati saing ikilah pira-pira jangkaan hatta soro sehingga dadi apa amalu amal perbuatan iku akhafu luwih enteng alaihi ngatasi si wong bisa babi hadhil umuri kelan sebabe ikilah pira-pira perkara ya faqad kharaja mongko teman-teman metu apa amaluhu amaliman perbuatan iman kebaikan yang dia lakukan itu metu keluar an haddil ikhlasi saking watase ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menjadi ringan, lebih mudah untuk melakukan berbagai kebaikan itu karena adanya sesuatu pendorong yang lain selain Allah. Maka berarti dia keluar dari batas keikhlasan yang telah diperintahkan. Wa kharajalan metu sapa wong an ayakuna sing yen ta ana sapa wong ana iku kholison wong kang murni liwajhillahi taala krana zate Gusti Allah taala, krana amrih ridhone Gusti Allah taala. Wa tatrukulan anyar teko ilahi maring man apa syirku syirik, kemusyrikan, perserikatan, persekutuan, aliansi, menduakan, mentigakan Allah, tidak setia, tidak menganggap atau bertujuan kepada Allah hanya pendorong satu-satunya. Saya akeh campurane berarti kadar kemurniane saya melorot, saya sudah. Mula nek cara Imam Ghazali lah ya ngono. Apa yang kita lakukan itu ya kalau ada kadar keikhlasan yang terdapat di dalamnya, tetap itu mendapat pahala, tidak terus hilang sama sekali, itu tidak.
Umpamane kadar ikhlase kuwi 20%. Riyae, pamere, campurane sing tujuan sakliyane Gusti Allah iki 80%. Ya kuwi sing 80% dosa, sing 20% ya tetep entuk ganjaran. Kadar keikhlasane 70%, ya 70% kuwi sing entuk ganjaran. Kadar keikhlasane gor 10%, ya 10% kuwi sing entuk ganjaran. Mula ya sithik mboko sithik ditingkatke kadar kualitas keikhlasan sebisa mungkin. Lah perjuangan itu agar kita terus meningkatkan kualitas ikhlas dalam hati kita ya abot, ya rekoso, akeh godane. Perjuangan itu disebut jihad melawan hawa nafsu. Mergo campuran tujuan-tujuan saklane Gusti Allah kuwi ya ora ana liya hawa nafsune dhewe. Kepentingan-kepentingan, kesenangan pribadi. Entah itu berupa penghormatan atau apapun. Kepentingan-kepentingan saliyane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berusaha berjuang supaya meningkatkan kadar keikhlasan itu. Kalau dalam perjuangan itu misalkan Gusti Allah wis ngersake dhewe mati, urung ngasih 100% kok wis mati, kita bisa terhitung sebagai orang yang mati syahid. Orang yang berjuang di jalan Allah. Kuwi fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wong Gusti Allah iki welas asih kok. Gak bakal nganiaya para kawulane. Gak ana sing sia-sia. Kabeh diwehi apike cilike kaya ngapa diwales kelawan perkara sing luwih akeh, luwih apik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.